mana suaranya? Mintu. Halo cat lover, apa kabar? Kali ini aku mau cerita tentang 10 makanan kucing yang sangat-sangat berbahaya dan tidak boleh dikonsumsi oleh kucing ya. Kucing pada umumnya dikenal sebagai pemakan yang suka pilih-pilih. Tetapi itu tidak akan menghentikan mereka untuk mencoba keinginan dengan makanan-makanan baru. Meskipun kucingmu itu menunjukkan bahwa mereka itu tertarik dengan makanan yang kamu miliki atau mungkin kamu sedang makan. Tapi yang perlu cat lover tahu, ada beberapa makanan yang berbahaya bahkan beracun bagi kucing. Jadi jangan sampai menyesal ya memberikan makanan yang beracun ke anabul kesayangan kita. Kalau di video ini kucingnya makan rumput, itu nggak apa-apa ya. Kucing makan rumput boleh, bahkan kalau bisa memang harus makan karena untuk pencernaannya mereka. Nomor 1 adalah alkohol. Alkohol sangat berbahaya bagi kucing dan anjing. Meskipun ada beberapa orang yang berpikir bahwa menawarkan bir kepada hewan itu adalah hal yang lucu. Tapi itu nggak lucu sebenarnya ya. Jika kucingmu kebetulan mengkonsumsi alkohol, teman-teman, kamu harus memperhatikan untuk masalah pencernaan, kesulitan bernapas, atau bahkan linglung. Lalu segera hubungi dokter hewan yang terdekat, karena kalau keracunan alkohol itu dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Jadi harus sangat-sangat hati-hati ya. Yang kedua adalah alpukat. Kalau bagi manusia, alpukat ini bagus banget. Kucing memang karnivora yang wajib dan memiliki proses pencernaan yang sama sekali berbeda dengan manusia. Alpukat ini mengandung persin cat lover, jadi umumnya beracun bagi kucing dan anjing. Bukan hanya kucing dan anjing, beberapa spesies lain itu juga nggak bisa makan alpukat karena dianggap sangat berbahaya, khususnya bagi burung, kuda, atau kambing. Apabila kucingmu tidak sengaja menelan alpukat, mungkin dia akan mengalami muntah, diare, bahkan tanpa kita tahu, dia akan pankreatitis akut karena kandungan lemak pada alpukat yang tidak bisa dicerna oleh anabul kita. Jangan pernah cobakan alpukat ya ke kucing kita. Lalu yang ketiga itu ada coklat. Terkadang ketika kita makan coklat, anabul kita itu pasti tertarik dan dia minta. Jangan pernah sekali-sekali diberikan ke anabul kita ya teman-teman. Walaupun kucing kita itu sangat menyukainya karena kan ada rasa manisnya itu kan. Tapi coklat itu mengandung theobromine yang berbahaya untuknya. Zat itu dapat memicu diare, muntah, tremor, gagal jantung, bahkan hingga kematian. Baik berbentuk kue-kuean, kue rasa coklat, jangan diberikan ya. Bahkan susu coklat itu tidak boleh. Itu akan membuat kucing kita diare akut. Bahkan semakin murni coklat, dark coklat gitu ya teman-teman, itu akan semakin tinggi resikonya. Jadi apapun coklat tidak boleh ya. Yang keempat ada bawang putih. Perlu diketahui bahwa bawang putih itu sangat-sangat berbahaya bagi anabul kita, sehingga tidak boleh diberikan sama sekali. Bawang putih itu mengandung tiosulfat yang dapat menghancurkan sel darah merah dan memicu anemia hemolitik. Kebanyakan sih kucing itu tidak menyukai bawang putih, tapi kucing itu selalu penasaran, bahkan bisa mencicipinya. Dan tanpa disadari oleh owner,
kucing, biasanya itu kita memberikan makanan yang berbumbu, bermasakan. Ketika kita makan ayam seperti ayam panggang, ayam ungkep, tanpa disadari di dalamnya itu mengandung bawang. Jadi kalau teman-teman mau memberikan kepada anabulnya, dicuci dulu teman-teman. Jadi jangan sampai ada bawangnya. Yang kelima ada telur mentah, daging mentah, atau ikan mentah ya teman-teman. Kenapa sih yang mentah itu nggak boleh? Tetapi ada juga yang memberikan kucingnya itu mentah. Tapi ini kembali lagi ke owner, mau diberikan atau tidak, terserah. Tapi kalau saya sih lebih baik dimasak saja, direbus gitu kan gampang ya. Karena makanan yang mentah ini mungkin mengandung bakteri E. coli, salmonella itu berbahaya bagi kucing kita, diare, muntah, bahkan bisa menimbulkan kelesuan pada kucing. Kalau terus-menerus mereka makan mentah, kebanyakan kemasukan bakteri, ya lama-lama bisa berakibat fatal ya teman-teman. Putih telur juga nggak boleh dikasihin ya, karena protein itu nggak bisa dicerna oleh kucing karena mengandung avidin. Apabila dikonsumsi sama kucing kita itu akan menimbulkan kulit dan bulunya yang kusam gitu teman-teman. Jadi usahain kita berikan makanan yang matang ya, nggak usah yang ribet-ribet, direbus aja cukup teman-teman. Yang penting matang dan bakterinya hilang. Yang keenam itu ada roti atau ragi. Terkadang kita makan roti, anabul kita minta, terus kita kasih sedikit. Nah itu gimana? Nggak boleh ya. Kalau bisa diusahain ya kita makan roti, jangan sampai anabulnya kita kasih ya. Roti itu tidak ada kandungan nilai gizi bagi kucing kita ya. Hampir tidak mengandung lemak atau protein. Jadi sebaiknya tidak usah diberikan. Ragi dan adonan roti mentah tidak aman untuk kucing. Bahkan setelah dimakan, adonan bisa mengembang di perut kucing dan menyebabkan masalah pencernaan yang berbahaya. Apalagi adonan mentah kue, jangan ya, karena takutnya itu bisa mengembang di dalam perut kucing dan akan menimbulkan masalah baru pada pencernaannya. Kasihan kan kalau bolak-balik diare kucingnya terus diobatin lagi. Yang ketujuh ada anggur dan kismis. Anggur dan kismis dalam jumlah kecil juga dapat menyebabkan kucingmu itu sakit teman-teman. Bahkan dapat menyebabkan perkembangan gagal ginjal yang sungguh sangat cepat. Dalam 12 jam kalau terlanjur menelan terkadang bisa muntah. Tanda-tanda lain yang muncul dalam 24 jam itu adalah lesu, diare, bahkan nafsu makannya berkurang teman-teman, buang air kecilnya berkurang dan dia akan merasakan sakit perut. Meskipun ada kucing yang tidak menunjukkan efek sakit, sebaiknya jangan diberikan anggur atau apapun. Jauhkan jangkauan dari kucing-kucing kita ya. Yang kedelapan ada hati. Sedikit hati atau ati tidak ada masalah bagi kebanyakan kucing, tapi faktanya hati bisa menjadi sumber protein, zat besi, bahkan beberapa nutrisi lain. Tapi teman-teman, hati itu tidak boleh diberikan terlalu banyak ya. Kenapa sih hati nggak boleh diberikan pada anabul kita? Karena hati ini sangat tinggi vitamin A. Vitamin A larut dalam lemak, terbentuk di sel-sel lemak di dalam tubuh. Jadi kalau kucing kamu makan terlalu banyak hati terlalu lama, dapat menyebabkan ketidakseimbangan vitamin A yang berbahaya. Jadi suatu kondisi itu akan disebut dengan hipervitaminosis A. Boleh diberikan dalam jumlah yang sedikit aja teman-teman, tapi jangan keseringan, bahkan jangan kebanyakan ya. Yang kesembilan ada tulang. Kadang kita suka memberikan tulang kepada kucing kita karena kucing kita pun terkadang suka sama tulang. Tapi jangan berikan tulang yang terlalu besar sehingga sulit. Karena tulang itu bisa menyebabkan kerusakan serius pada mulut, bahkan saluran pencernaan
anabul kita, teman-teman. Karena anabul kita itu nggak bisa mencerna tulang. Kalau mau memberikan tulang, ya tulang yang tulang muda atau yang tulang kecil-kecil yang bisa dikunyah oleh anabul kita ya. Yang ke-10 itu ada duri ikan. Duri ikan itu sebaiknya juga tidak diberikan kepada anabul kita karena duri juga tidak bisa dicerna di dalam perut kucing ya. Bahkan bisa bikin keselak, bahkan bisa menyangkut di tenggorokan, bahkan di mulut kucing kita. Oke cat lover, itu tadi 10 makanan yang berbahaya bagi anabul kita. Jadi kita sebagai owner anabul, sebagai owner kucing kita, cat lover, harus bijaksana dalam memberikan makanan supaya kucing kita bisa tetap sehat dan kita pun tidak kesusahan apabila si kesayangan kita ini sakit. Oke, thank you ya teman-teman. Didukung channel kita ya, di subscribe and di like. Terima kasih, semoga sehat-sehat semua nabulnya.